ada Talk Show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, saturasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, lantai 3 Gedung Star FM di Jalan M Dalam Penyambungan. Kita kembali di dialog interaktif bersama BKKBN Kabupaten Mandailing Natal. Dan kali ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu. Seperti biasa ya, kita akan berbincang-bincang mengenai informasi soal KB. Dan hari ini kita akan membahas melalui kegiatan momentum optimalkan peran mitra kerja dalam mendukung program Kencana untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita akan banyak berbincang-bincang mengenai KB ya, ataupun keluarga berencana. Yang pertama Ibu, apakah tujuan program keluarga berencana itu? Apa sih tujuannya? Ya, terima kasih. Tujuan utamanya itu membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut dan mencanangkan keluarga kecil dan yang untuk cukup 2 anak. Selanjutnya mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Terus menekan angka kematian ibu dan bayi. Juga akibat hamil di usia muda yang berlalu atau terlalu tua akibat penyakit sistem reproduksi. Yang terakhir yaitu menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Kalau pelayanan keluarga berencana itu apa Bu? Pelayanan keluarga berencana itu yaitu mengatur jarak kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas, yaitu melalui upaya promotif, preventif, dan pelayanan untuk pemulihan termasuk perlindungan efek samping, komplikasi dan kegagalan di kontrasepsi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi seperti pelayanan infertilitas. Kalau manfaat dari program keluarga berencana ini apa sih Bu? Mungkin masih banyak sahabat Star FM yang belum mendapatkan ilmu ataupun informasi mengenai hal ini. Saya coba jawab ya. Satu untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Selanjutnya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, juga untuk mencegah penyakit menular, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan membentuk keluarga yang berkualitas. Kalau ininya Bu, sarana utama dalam program keluarga berencana ini apa aja Bu? Sasarannya, sasaran utama yaitu ada sasaran yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung yaitu bagi ibu usia subur, pasangan usia subur, yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dengan cara menggunakan kontrasepsi secara berkelanjutan. Yang terus sasaran yang tidak langsung yaitu adalah pelaksanaan pengelola KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera. Untuk mendorong masyarakat nih menggunakan KB itu apa nih Bu? Mungkin banyak orang kan belum menggunakan atau belum tahu atau takut gitu. Apa yang harus mendorong masyarakat untuk menggunakan KB? Setiap keluarga yang baru untuk merencanakan atau membentuk keluarga yang ideal, keluarga kecil bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Juga melalui program KB diharapkan lahir manusia Indonesia yang berkualitas prima, yaitu manusia Indonesia yang memiliki kualitas diri antara lain beriman,
cerdas, terampil, dan juga kreatif, dan juga mandiri menguasai IMTEK, memiliki daya juang, bekerja keras, serta berkonsentrasi ke depan. Karena itu KB seharusnya bukan hanya menjadi program pemerintah saja, melainkan di setiap keluarga masyarakat Indonesia. Jadi untuk menghasilkan generasi yang lebih baik, lebih cerdas gitu ya Bu. Dan dampak dari program keluarga berencana ini apa? Kalau misalnya kalau mempunyai dampak positifnya yaitu menurunkan angka kepadatan penduduk dan menanggulangi kesehatan reproduksi dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kalau program KB ini berhasil di Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Mandeling Natal, apakah program ini dapat berhasil nih Bu? Alhamdulillah di Indonesia telah diakui dunia internasional dan di lembaga PBB juga. Menurutnya KB di Indonesia telah diterapkan sejak 1970, kemudian pada 1990 mendapat penghargaan PBB karena keberhasilan menekan angka kelahiran dari 6 sampai 7 menjadi 3 dan 4 anak. Program KB ini melanggar HAM nggak sih Bu? Program KB tidak melanggar HAM, sebab tujuan utama program tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang ideal. Keputusan untuk melanjutkan keturunan juga merupakan hak setiap orang yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat 1. Dan untuk yang terakhir ya Bu, kenapa sih harus 2 anak, nggak 3, 4 gitu? Atau 1 mungkin Bu, kenapa harus 2 anak yang selalu digencar-gencarkan? Iya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut ada alasan ilmiah di balik program 2 anak lebih sehat. Dikatakan kepada BKKBN Hasto Wardoyo, penelitian ilmiah menyambut keluarga yang memiliki 2 anak bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Berarti untuk kesehatan si ibunya sendiri ya. Dan itu sudah ada penelitiannya, bukan semena-mena dibikin peraturan aja ya Bu. Dan mungkin Bapak, saya mau nanya ke Bapak nih, ada berapa tahun sih jarak ideal antara anak pertama dan anak kedua? Ya, terima kasih. Jarak ideal antara anak pertama dengan anak yang kedua yaitu antara 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, jadi kalau terlalu dekat pun angka melahirkan dari anak pertama dan yang kedua itu akan berisiko tinggi bagi anak tersebut ataupun ke ibunya tersebut, karena bagaimanapun si ibu yang mengandung selama ini dia butuh pemulihan kandungan dalam melahirkan sebelumnya gitu. Dan usia berapa sih yang ideal untuk jarak antara anak pertama dan anak kedua? Karena buat si kakaknya gitu atau si abangnya punya adik lagi tuh idealnya gimana Pak? Ya, menurut Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO menyarankan jarak antar anak yang pertama dengan anak yang kedua yaitu 2 tahun 9 bulan. Tapi menurut psikolog yaitu Anna Surti Aryani, jarak yang ideal antara anak pertama dengan anak yang kedua adalah 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun ya. Dan kenapa sih Pak dianjurkan masyarakat ini untuk mengikuti program KB? Ya, memang banyak keuntungan untuk mengikuti program KB. Nah, yang pertama sebenarnya intinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, ataupun untuk ketahanan keluarga tersebut, baik dari segi pendidikannya, kesehatannya, ekonominya. Jadi dari segi kesehatan menekan angka kematian ibu dan anak tersebut, karena kalau hamil pun di usia muda atau di usia tua itu
akan mengakibatkan berisiko tinggi ya, itu berisiko tinggi. Jadi intinya kita mengikuti program KB ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut. Dan sasaran dari KB ini sendiri siapa sih, Pak? Ya, yang khususnya sasaran untuk ber-KB itu kepada pasangan usia subur, pasangan usia subur berarti yang sudah menikah. Biasanya antara umur yang masih produktif itu antara umur 15 sampai 49 tahun. Itulah kalau perempuan memang yang masih produktif, pasangan yang masih produktif gitu. Itulah yang ini ya Pak, yang bisa atau produktif untuk menggunakan KB gitu. Dan KB aktif itu apa sih Pak? KB aktif yaitu KB orang yang telah kita KB, baik yang baru ataupun yang lama. Jadi itu disebut nanti KB aktif dalam waktu jangka tertentu. Jadi semua pasangan usia subur yang telah kita layani ber-KB, kita sebut nanti dia peserta KB aktif, baik yang baru maupun yang sudah lama dalam jangka waktu tertentu gitu, dalam satu wilayah ataupun kecamatan desa gitu. Dan yang terakhir Pak, program dari KB ini mampu nggak sih mengendalikan angka kelahiran? Karena kan kita udah menggencarkan nih 2 anak cukup. Apakah berpengaruh besar? Ya, pada intinya sebenarnya berpengaruh sesuai dengan tadi yang disampaikan Ibu Kabid tadi, bahwa Indonesia memang telah bisa meningkat angka kelahiran dari 7 menjadi 4-3 gitu ya. Jadi sebenarnya program KB ini bukan hanya mengendalikan angka kelahiran aja, tetapi mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, antara lain mengurangi risiko aborsi, mengurangi angka kematian ibu dan anak, atau menjaga mental keluarga, dan menjaga penularan penyakit HIV/AIDS, atau menjaga kestabilan ekonomi keluarga tersebut. Itu bukan hanya itu aja yang kita program pengendalian angka kelahiran ini. Berarti program KB ini sangat penting untuk setiap keluarga ya Pak? Iya ya Bu. Karena perlu juga diketahui bahwa KB ini juga untuk kesehatan si ibu dan anaknya juga. Apalagi tadi Bapak sempat menyebut ekonomi keluarga juga berpengaruh untuk program kedepannya. Dan Sobat Star FM, terakhir kita akan mendengarkan imbauan dari Ibu Eli, langsung saja. Kami mengadakan pelayanan KB bersama Mitra Kerja Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia TNI Manunggal KB Kes dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan tahun 2021. Kami mengadakan pelayanan KB bersama Mitra Kerja Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia TNI Manunggal KB Kes dan Kesatuan Gerak KB Kes tahun 2021. Kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal akan melaksanakan pelayanan KB di seluruh puskesmas fasilitas kesehatan se-Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 September sampai dengan 30 September 2021. Jenis pelayanan KB terdiri dari pil, suntik, kondom, IUD, dan implan. Untuk itu, pelaksanaannya harus tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan panduan pelaksanaan pelayanan KB pada masa pandemi COVID-19. Kami harap kepada seluruh masyarakat yang masih pasangan usia subur atau PUS atau yang berusia 19 sampai dengan 49 tahun yang belum ber-KB agar datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan KB gratis
atau langsung menghubungi petugas lapangan keluarga berencana yang ada di desa masing-masing. Bangga Kencana, berencana itu keren. Ayo ikut KB, 2 anak lebih sehat. Demikian dialog interaktif kami untuk hari ini. Jangan lupa saksikan terus video-video dialog interaktif lainnya, bincang-bincang seru lainnya, hanya di YouTube kami di Start FM News Channel. Ika Rodia Putri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ras.